Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin, ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya nasiral huda, ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan, ya man asra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal anamuniyam wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ta karima, wa ilal muntaha rufi'ta karima wa sami'ta nida'a alaika salam ya karimal akhlaq ya Rasulullah. Sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satria Naga. Baiklah, tadi kita sudah mendengar kumandang sholawat sebelum dikumandangkannya sholat, kumandangannya azan ya, adzan sholat fardu. Langsung kita sapa siapa yang membaca. Walaupun ini masih saudara sepupu saya, namanya adalah Nur Hasan. Dipanggil siapa? Panggilan sehari-hari Nur Hasan atau Bisa. Syaihona? Tapi yang lebih akrabnya sih biasanya dipanggil Nur. Nur Gitu oke, ya. oke.
kita coba ulik sekilas dari pengalaman saudara sepupu saya ini, bagaimana kemudian pendidikannya, bagaimana track recordnya, itulah selama hidup di dunia ini sudah menebar apa saja, kita ulik bersama-sama. Dulu aslinya di mana? Aslinya saya dari desa Yang bagus ya. Ada itu di mana? dari desa Gendang Barat, Gendang Barat. tepatnya di kampung yang sangat unik, Kokon. Kalau orang Sepudi mesti paham ya. Iya. Kampung Kokon itu pokoknya paling terkenal ya. Paling terkenal Kampung Kokon. Masuk Kaluang ya, desa Kaluang ya. Masuk desa Gendang. Desa Gendang, oh Gendang. Masih Gendang Barat. Gendang Barat. Oke. Siap. Kokon. Pokoknya kalau orang Sepudi kemudian tidak paham dengan Kokon itu belum murni kesapudiannya, harus dites lagi. Betul. Yang di sana itu kalau hujan bagus sekali ya pemandangannya itu ya. Pemandangan juga itunya apa namanya? Celotnya. Kira-kira sepeda masih masuk nggak kalau di Telasan itu? Kalau semisal ocean kemudian Maksudnya kemungkinan ya sih bisa, cuman ya kalau apa paling namanya? hitam ya. Iya, ngelewatinnya susah. Belum ada jalan aspal di sana? Ada cuman ya sebagian, Iya. cuma sebagian. Artinya Dan sebagiannya apa ya? lagi masih itu kalau bahasanya kalau di sini sih pengerasan. Sebenarnya kan nggak ada, kalau pengerasan di kota-kota nggak ada. Nggak ada. Artinya masih sangat terpencil Iya. dalam, karena kita memang pulaunya saja, Pulau Sepudi itu masih terpencil, masih tepat dikelilingi oleh lautan-lautan yang indah. Akan tetapi dari sana tidak menutup kita untuk bagaimana memberikan kontribusi terhadap bangsa gitu. Nah, salah satunya ya dari saudara saya ini sampai merantau dan lain sebagainya. Tapi kita ulaslah dari awal perjalanannya seperti apa. Setelah kemudian lahir ke dunia ini, melanjutkan pendidikan pertama kemana? Ngajinya. Nah, kalau ngajinya di dekat di rumah sih. Dekatnya Dengan guru siapa? dengan Ustadz siapa? almarhum guru saya, namanya ini Kiai Mutahlah. Semoga ditempatkan di sisi Amin. yang terbaik ya. Karena tanpa beliau kan tidak mungkin bisa mengumandangkan yang tadi Iya, kan. betul. Saya bukan apa-apa jadinya. Betul sekali. Nah, selain pendidikan non formal ya, kemudian kan melanjutkan ke SD. SD-nya di mana? SD-nya di Kaluang 5. Kaluang 5. Kaluang 5. Setelah lulus dari Kaluang 5 melanjutkan ke Setelah dari Kaluang 5 melanjutkan ke MTS Miftahul Ulum Gayam. Kebetulan kalau yang ini kita Banasem. sama ya. Iya. Jadi kita sama-sama alumni MTS Miftahul Ulum Gayam. Terima kasih untuk guru-guru kita juga ya. Terus, nah setelah aku lulus dari MTS ini, kita agak nuansanya beda. Jadi SD saya beda, kemudian MTS-nya sama. Setelah lepas dari MTS ini beda. Yang ini merantau, keluar dari pulau. Kemana sekolahnya setelah lulus dari MTS? Ke Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Ke Madrasah Aliyah Sumeneb. Di sana tinggal di mana? Di sana tinggalnya di Ma'had Al-Uliyah tepatnya. Al-Uliyah, ya. Heeh. Berapa Di tahun? dalam. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun setelah lulus langsung keluar atau setelah lulus masih menimba ilmu di sana? Setelah lulus langsung keluar. Setelah itu langsung keluar. Keluar lagi dari pulau ini, dari Pulau Sepudi. Artinya setelah lulus dari ini ya, dari MTS itu kan merantau ke Kabupaten Sumeneb. Betul. Kita di kepulauannya kemudian merantau ke Kabupaten Sumeneb untuk menimba ilmu. Di sana belajar di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb dan bertempat tinggal di Ma'had Al-Uliyah. Al-Uliyah ya. Sambil belajar ilmu agama di sana, sambil juga belajar pendidikan formalnya di Madrasah Aliyah. Setelah itu, karena sudah tuntutan pengen pegang uang sendiri, akhirnya merantau ya. Betul. Akhirnya merantau ke Pulau kemana? Dewata. Ke Pulau Dewata. Gimana kesannya kalau di sana itu? Eh, Ya apa yang dikerjakan awal pertama kali masuk, apa masih bingung dulu atau sudah ada teman di sana? Sudah ada teman sih, saya di sana ikut teman di rumah juga, di kampung kebetulan dekat di rumah. Jadinya langsung ikut ke sana. Ya ikut kerja di sana. Gimana, enak? Awalnya sih ya nggak enak. Berapa tahun sudah Mungkin di Bali? kalau namanya orang kerja itu nggak ada yang enak ya. Heeh. Menurut saya sih nggak enak. Berapa tahun sudah di Bali?
berapa tahun? Mulai kurang tahun, dari kurang berapa lebih ya? 5 tahun ya. Lulus SMA. Iya, oke. Ada sesuatu hal yang berbeda mungkin di Bali. Kan Iya, nuansanya kan ini apa namanya? Masih dekat dengan kampung muslim atau memang di daerah-daerah yang sulit terdengar azan dan lain sebagainya. Ya, Kalau yang di jelas beda daerah ya kota. kalau di daerah Bali beda. Soalnya kan di sana ya mayoritasnya ya Hindu. Mm-mm. Yang jelas ya beda. Kalau sama sate-sate babi gitu, pernah lihat? Pernah, cuma kalau ini belum. Makan, Kalau makan makan belum. enggak. Tapi daerah sekitar itu lebih banyak mayoritas muslim apa mayoritas Mayoritas Hindu. mayoritas Hindu ya? Heeh. Jadi di situ. Kebetulan bos saya di sana Hindu dan teman-teman juga kebanyakan dari ya Hindu. Jadi bosnya Hindu juga. Ya? Betul. Sebenarnya kalau persoalan ekonomi nggak ada masalah, yang terpenting ibadahnya kita nggak ngikut aja. Betul. Nah, berarti walaupun tadi kan kalau basicnya kita lihat pertama dari basic MTS Miftahuul Ulum Gayam ya, kemudian ke Madrasah Alia Negeri yang kemudian tinggal di asrama ya, di asrama Mahat Al-Ulia. Itu kan basicnya keislaman. Akan tetapi tidak melunturkan rasa toleransi kita. Akhirnya Ya, di Bali terhadap kan agama lain ya, betul. toleransinya dapat gitu loh. Betul. Walaupun kita punya keyakinan, sana juga punya keyakinan yang berbeda, tetapi dalam hal-hal urusan yang sifatnya horizontal ya, horizontal dalam artian horizontal ya, dalam artian apa nih, sisi kemanusiaan, sosial dan sebagainya, itu masih ada toleransi gitu. Dan itu biasa di sana ya, nggak terjadi cekcokan dan sebagainya. Tingkat Enggak sih, toleransinya tinggi ya. Kalau di Bali tuh iya betul. Mungkin udah terjaga dari sejak dulu. Kalau di Bali sudah toleransinya udah dapat. Jadinya kita tinggal menyesuaikan aja. Kalau semisal sholat Jumat itu dari atasan atau dari rekan-rekan kerja yang Hindu itu mengingatkan nggak untuk sholat Jumat itu? Sebagian ada yang mengingatkan, sebagian juga enggak. Ya, tapi Artinya kebanyakan nggak ada sampai ada larangan enggak gitu kan? ada larangan, malah mengingatkan malah. Termasuk mungkin yang umat Islam ketika ada temannya yang Hindu kemudian waktunya sholat hari apa itu saya nggak ngerti. Iya betul. Itu saling mengingatkan juga. Iya juga. Bisanya gitu. Artinya sama sekali nggak ada gesekan-gesekan walaupun perbedaan pandangan dalam beragama gitu. Betul. Kalau semisal hari Nyepi seperti apa di sana itu? Iya, kalau hari Nyepi di sana yang jelas kan masalahnya di apa? Listrik nggak ada, terus apa lagi ya? Pokoknya serba terbatas lah gitu istilahnya. Termasuk yang umat Islam akhirnya iya. untuk menghargai, Iya, untuk menghargai. Toleransi itu juga tidak keluar juga ya. Iya betul. Nah itu ya itulah yang perlu kita tiru, tingkat toleransinya. Perbedaan itu bisa terjadi di mana saja, yang terpenting kita bisa bijak dalam menyikapinya. Nah itu sekilas yang dirasakan oleh saudara saya ini ya. Perjalanannya mulai dari lahir tadi sampai akhirnya merantau ke Pulau Dewata, bertemu dengan teman-teman yang notabene agamanya berbeda tapi tetap mampu membangun toleransi yang cukup luar biasa gitu. Nah, itu saja ya. Mari kita biaskan perbedaan itu menjadi sebuah persatuan yang luar biasa walaupun dengan segala perbedaan pandangan dan sebagainya. Tapi kita tetap bisa bersatu karena Indonesia merdeka karena keberagaman, bukan karena segeragaman. Walaupun belepotan gak apa-apa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.